Komentar terbaru dari keluarga mendiang Arya Daru Pangayunan adalah dari kakak iparnya yang bernama Meta Bagus ya. Sepertinya beliau ini adalah spokesperson dari keluarga yang saat ini sedang berduka. Dengan segala hormat, kita ingin melihat adalah sebenarnya apa yang terjadi pada mendiang karena logika common sense atau logika umum masyarakat Indonesia meyakini bahwa ini ada sesuatu hal yang janggal dan ada indikasi kuat mengarah ke pidana. Ya, kalau misalnya salah satu poin ya teman-teman yang dikatakan dari kakak ipar ini bahwa Daru itu bercerita ke saya ingat banget katanya dia itu waktu sudah diputuskan akan ditugaskan ke Finlandia, dia cerita mau buru-buru buat SIM rally karena mau mencoba rally tersebut di Finlandia. Dia juga cerita mau melihat aurora, cahaya aurora bareng sama keluarganya. Sebegitu excitednya banget gitu kan ya. Kok dikatakan nggak ada semangat hidup, makanya ini adalah petunjuk-petunjuk yang yakin bahwa indikasi beliau atau mendiang nggak semangat hidup sepertinya sudah mulai terpatahkan. Ya walaupun dikatakan dari salah satu ahli psikolog forensik ya, yang bilang dan juga yakin bahwa ini adalah karena keinginan mendiang sendiri dengan berbagai teorinya, yang bisa aku sampaikan adalah psikologi, termasuk psikolog forensik ya, itu kan adalah sebuah ilmu yang banyak persepsi dan juga interpretasi. Ada banyak hal yang tidak bisa tersentuh gitu loh. Nggak semua hal itu bisa dilogikakan hanya dengan sebuah teori-teori tertentu ya. Tidak bermaksud mengunderestimate. Misalnya ya, dikatakan bahwa ngebuang sampah sebelum mendiang itu berpulang, katanya mau mengakhiri diri sendiri, itu nggak ada hubungannya sama peristiwanya. Terus apakah, maksudnya gini, dalam teori psikologi, misalnya kayak zaman dulu teman-teman, ada yang namanya teori IQ lah ya, intellectual question, itu adalah gabungan antara verbal sama logical intelligence. Zaman dulu kan orang bilang yang namanya orang pinter itu ditentukan dari IQ-nya. Ada satu jenis cumannya IQ atau intelligence. Tapi sekarang salah satu teori dari Gartner ya, yang mengatakan bahwa ada 12 jenis kecerdasan, teorinya multiple intelligence theory. Nah, artinya adalah ada banyak hal yang sosial-sosial seperti ini, itu yang berusaha dibuat pattern, dibuat scientific, tapi kan bukan berarti mutlak begitu. Jadi ya, kalau dari ahli psikologi forensik mengatakan gejala-gejala tersebut tidak bisa ngejudge bahwa orang tersebut tidak mau mengakhiri diri, lantas bagaimana dengan gejala-gejala testimoni juga yang disampaikan dari pihak keluarga? Dengan segala hormat, ini adalah salah satu challenge untuk lebih membuka lebar bahwa ada bagian-bagian yang tidak tersentuh oleh ilmu-ilmu yang mungkin belum ada penjelasannya. Coba kita lihat dulu keterangan dari Meta Bagus pada saat menceritakan terkait dengan keterangan dari mendiang betapa semangatnya mau memulai hidup baru di Finlandia. Ketika nanti sudah sampai di Finland, itu dia kepingin punya SIM rally mas, SIM nyetir mobil rally mas. Ya saya pribadi karena awam soal itu saya bisa tertawa mas pada waktu itu. Tapi setelah ditanyakan oleh jenengan itu menunjukkan bahwa ini kan optimis ya anak-anak gitu loh mas. Optimis, bahkan juga anak-anak dari mendiang kan sudah pamitan dari sekolahnya, sudah tidak lagi terdaftar di situ, mau sekolah kan kalau nggak salah kontraknya 4 tahun ya, di at least gitu di negara tersebut, yang artinya kan anak-anaknya juga mendapatkan privilege akan sekolah di salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Jadi ya sangat konyol sih. Terus juga nih ya, ada keterangan terbaru dari pihak penyidik adalah disampaikan dari AKBP Ronald Simanjuntak, Kasubit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, yang mengatakan bahwa beliau itu menghargai reaksi keluarga diplomat Daru yang menyampaikan pendapatnya. Cuma dalam rilis yang sudah disampaikan memang tidak ditemukan atau belum ditemukan unsur pidana dan juga keterlibatan orang lain. Memang kalau ada bukti baru silahkan saja diajukan. Nanti akan ditindaklanjuti apakah ini valid atau tidak. Kemarin ya sudah disimpulkan bahwa bukan merupakan suatu tindak pidana, belum menemukan unsur tindak pidana, ya, dan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kejadian tersebut. Oke, itu adalah intinya, walaupun itu juga menjadi salah satu perdebatan ya. Misalnya kalau nggak ada sidik jari atau DNA orang lain, terlalu bersih menurut aku ya. Karena kayak sidik jarinya mendiang juga kan
tidak dikatakan di penyidik dirilis bahwa ditemukan di plastiknya, cuma ditemukan adalah di lakbannya. Bagaimana di selimut dan sebagainya. Menurut aku terlalu bersih itu. Kalau logika aja sih. Kalau kita pakai plastik kan paling nggak ada nempel plastiknya. Bahkan pada saat kita melilitkan ke kepala dengan plastik, itu kan tebel banget ya, lemnya pasti bakal nempel lah. Bahkan dugaannya bisa robek dan sebagainya. Jadi kalau terlalu bersih, justru bukankah itu petunjuk ada mungkin orang yang pakai sarung tangan atau bahkan tidak pakai sarung tangan, kemudian membersihkan setelahnya. Ini kan menjadi salah satu petunjuk yang harusnya bisa didalami. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan penyidik karena belum ditemukan adalah mungkin alat buktinya. Cuman, kalau kita lihat dari foto terakhir nih teman-teman, kita mau ngebahas masalah foto. Ini aku tunjukkan di Instagram storyku ya, karena nggak bisa aku tunjukkan di YouTube ya. Yang paling nyata adalah, ini adalah di bagian sebelah kiri. Ini aku gambarkan ya. Waktu ada keterangan salah satu mantan kabar reskrim ya yang mengatakan bahwa atau anggota Kompolnas yang bilang bahwa lilitan di bagiannya atas mendiang itu nggak rapi-rapi banget kok. Kalau aku lihat di sini relatively rapi ya. Maksudnya dengan kita ngebayangin adalah kondisi gelap teman-teman dan dengan kondisi plastik tidak bisa bernafas. Ini masih termasuk sangat rapi menurut aku karena kan yang kebuka tuh cuma di bagian kayak mata ya, dekat mata dan agak bagian hidung tuh yang sedikit terbuka di sini. Dan ada luka lebam biru kelihatan banget tuh di sebelah kirinya dan juga di leher juga ada. Terus juga ada kayak kesannya ini ada kayak dua lakban kuning ya di ujungnya ini. Lakban kuning kayak ada dua begitu, artinya kan sebegitu ketat banget. Sebenarnya kalau ngelihat hanya dengan lakban terus juga dengan plastik, dengan beberapa luka, itu sudah indikasi kuat bahwa ini ada unsur pidananya ya. Kalau dari logika berpikir masyarakat. Karena kan gini, secara hukum untuk menentukan satu hal fakta, atau ada unsur pidana, atau seseorang menjadi tersangka, harus ada dua alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Keterangan ahli deh. Dari dokter otopsi pun sebenarnya aku sampaikan foto ini ke beberapa beliau-beliau pun juga ada yang meyakini jelas anjas ini ada unsur pidananya. Wong ada plastiknya kok. Kalau nggak ada sidik jarinya gimana? Ya jelas lah itu pasti orangnya sudah pakai misalnya adalah sarung tangan dan sebagainya. Cuman di dokter otopsi yang kemarin kan memang tidak menyampaikan ada pidana atau tidak. Cuma kan menyampaikan data gambarannya dan data gambarannya pun juga interpretasi juga bisa masuk ke pidana, cuma kan dari penyidik mengatakan tidak ada keterlibatan orang lain karena tidak ditemukan adalah dari CCTV orang yang masuk ataupun juga pintunya terkunci dari dalam, itu yang menguatkan mereka. Dan kesannya adalah bahwa penyidik tidak begitu gamblang, eksplisit terbuka yang berusaha disampaikan ke masyarakat dari para purnawirawan yang sebagian meyakini bahwa ini agar menjaga perasaan dari keluarga korban. Tapi kok ada alat kontrasepsi tuh, kondom dan juga pelumasnya ditunjukkan sebagai barang bukti. Terus ada bilang, itu mah nggak sensitif, biasa-biasa aja. I don't think so. Level tertinggi sensitivitas dan juga etiknya itu di mana kalau hal seperti itu juga disampaikan. Terus dari foto yang ada sekarang, karena media-media Indonesia aku lihat sekarang sudah tidak lagi menyensor, misalnya dari iNews TV, itu udah nggak lagi menyensor pada saat pertama kali ditemukan, itu plastiknya kalau aku lihat adalah sempurna ya, menutup gitu loh. Terus bajunya juga pakai kaos, dan kalau dihubungkan ini dengan kebablasan, isu kebablasan aku harapkan sudah tahu seperti apa. Pada umumnya kan kalau orang yang melakukan seperti itu, dia kan biasanya tidak memakai baju gitu kan ya. Bahkan ada cairan-cairan tertentu ditemukan dan ternyata kan tidak ada tuh yang mengarah ke sana. Ada sih salah satu statement dari salah satu purnawirawan yang juga menjadi penasihat Kapolri yang mengatakan bahwa kenapa ada dua hal tersebut yang kondom dan juga pelumas ditunjukkan, itu sebenarnya kode menurut beliau ya, bahwa itu adalah sebuah kode bahwa ada sesuatu hal yang sangat sensitif yang tidak diceritakan, tapi namanya barang bukti, ya ditunjuk-tunjukkan aja.
Terlepas apakah nanti barang bukti tersebut adalah berhubungan dengan peristiwanya atau enggak, itu beda cerita lagi. Barang bukti kan beda ya sama alat bukti gitu. Jadi ya menurut aku sih kasus ini sebenarnya harus dibuka secara utuh sih, ya diterangkan saja kalau karena kita nggak bisa hanya parsial-parsial. Kesannya kalau begini disalahkan adalah penyidiknya. Dan aku rasa sih kayaknya dari pihak keluarga pengennya disampaikan juga yang parsial-parsialnya gitu. Cuman aku rasa kalau sudah menjadi konsumsi publik seperti ini, ya harus dibuka secara utuh sih, agar ada keterbukaan. Dan aku yakin sih kalau memang ada bagian yang terbuka secara lebar dan juga meyakinkan, aku rasa kayak pro kontra di masyarakat udah nggak bakal lagi tinggi sih, begitu. Valid atau tidak foto-foto dan juga video yang sekarang beredar, sepertinya valid teman-teman, karena media-media besar di Indonesia sudah menayangkan dan aku lihat waktu yang disensor pun juga sama. Kita kan sempat ya, aku posting di Instagram storyku tuh yang mirip seperti ini dan aku bilang itu adalah AI, kan ternyata sangat mirip banget 99% dari bajunya, kondisi tangan dan sebagainya. Jadi ya dugaan itu adalah sepertinya adalah fakta yang tertunda. Oke, jadi sampai sekarang apakah kalian masih yakin ini ada unsur pidana atau kalian sudah mulai yakin bahwa yang disampaikan dari penyidik dalam rilisnya beberapa hari lalu itu adalah fakta yang sebenarnya? Kalau secara pribadi sampai sekarang aku masih belum menemukan bukti-bukti kuat bahwa tidak ada unsur pidana. Kalau hanya tidak adanya pintu rusak, indikasinya terkunci dari dalam, tidak ada DNA sidik jari, itu sih tipikal kasus-kasus yang banyak terjadi sekarang di dunia gitu loh. Para penjahatnya gitu sudah ngerti bagaimana menghilangkan barang bukti, menghilangkan alat bukti, dan juga melindungi dirinya agar tidak terdeteksi. Oke, kalau ada bukti baru untuk keluarga diminta tuh sama penyidik untuk dilaporkan, nanti akan di cross check kebenarannya. Jadi kalau memang ada bukti baru, kasus ini akan dilakukan penyidikan ulang kembali. Tapi kalau ini tidak ada bukti baru sampai beberapa waktu ke depan, sepertinya kasusnya akan ditutup. Tapi sekarang belum ditutup ya, karena masih dikawal sama masyarakat. Kita nggak tahu kalau sudah nggak viral lagi, apakah akan ditangani lebih lanjut atau menghilang begitu saja seperti beberapa kasus yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.